Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haki Anazili Kolbi, kelas Manajemen 22B, NPM 22411184. Saya di sini akan membacakan materi, yaitu materi analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan ialah proses peninjauan laporan keuangan suatu organisasi untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi keuangan secara menyeluruh. Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan lain yang berkolerasi dengan proses keuangan bisnis. Analisis internal dilakukan oleh karyawan, eksekutif, lembaga pemerintah, atau individu lain yang memiliki akses ke catatan akuntansi internal perusahaan bisnis. Sebaiknya, analisis eksternal dilakukan oleh pihak luar yang memiliki akses ke laporan keuangan yang dipublikasikan. Pihak luar ini mungkin termasuk kreditur, investor, lembaga kredit, lembaga pemerintah, atau masyarakat umum. Dari segi waktu, baik analisis jangka pendek atau jangka panjang dapat dilakukan, sementara analisis jangka pendek mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek atau likuiditas. Analisis jangka panjang mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang atau solvabilitas. Fungsi analisis laporan keuangan ialah manfaat analisis laporan keuangan adalah dapat membantu bisnis Anda berkembang. Melalui analisis yang baik, Anda dapat mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hubungan keuangan yang ada di perusahaan Anda. Mengetahui utang terkini. Analisis rasio lancar adalah total aset lancar Anda dengan kewajiban lancar di neraca Anda. Ini dapat membantu Anda menentukan apakah Anda memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi hutang yang akan datang. Menentukan margin keuntungan. Berapa biaya untuk memproduksi produksi Anda? Anda dapat menggunakan presentasi margin kotor untuk menentukan ini, yaitu pendapatan total dikurangi biaya penjualan dibagi dengan pendapatan total. Gunakan rumus ini untuk membantu mengurangi biaya produksi dan membantu meningkatkan laba Anda. Memantau jumlah persediaan. Anda dapat mengelola inventory dengan lebih baik menggunakan rasio perputaran persediaan atau menentukan apakah Anda memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi angka penjualan yang diproyeksikan. Menentukan hutang terhadap ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas menentukan berapa banyak total kewajiban dalam kaitannya dengan ekuitas Anda dalam bisnis di neraca. Apakah Anda memiliki hutang 2 kali lebih banyak dari yang Anda miliki di perusahaan? Atau apakah Anda memiliki lebih banyak ekuitas daripada hutang Anda? Memperkirakan peningkatan seiring waktu. Bandingkan angka analisis laporan keuangan Anda dari waktu ke waktu untuk melihat tren dan perubahan yang mempengaruhi bisnis Anda. Analisis rasio. Analisis rasio memiliki 4 rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas.
Rasio ini menunjukkan betapa mudahnya aset lancar perusahaan dapat dikonversi menjadi kas untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang paling penting adalah rasio lancar atau current ratio, menggambarkan kemampuan untuk melunasi kewajiban lancar. Terus rasio cepat atau quick ratio mengurangi persediaan dari aset lancar untuk menunjukkan indikator yang lebih ketat tentang kemampuan membayar kewajiban lancar. Dan rasio kas atau cash ratio yaitu presentase kas yang Anda miliki untuk hutang jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio efisiensi. Mungkin Anda melihat seberapa baik bisa Anda menggunakan asetnya. Rasio efisiensi yang umum adalah perputaran inventaris atau inventory turnover. Seberapa sering inventaris Anda terjual dan diisi ulang dalam setahun. Terus perputaran piutang atau akun receivable turnover. Seberapa sering piutang Anda dikumpulkan dan dibayar. Perputaran hutang usaha atau akun payable turnover. Mengukur seberapa cepat Anda melunasi kreditur Anda. Perputaran aset total atau total asset turnover menunjukkan seberapa baik Anda menggunakan total Anda untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bisnis untuk membayar kewajiban utang jangka panjangnya. Rasio solvabilitas yang umum adalah debt to equity, yaitu jumlah ekuitas yang dapat menutupi hutang. Debt to asset, yaitu menunjukkan representase aset yang didanai oleh hutang. Rasio cakupan ini berbeda dengan, mungkin hampir sama dengan, bukan hampir sama ya, tapi termasuk dalam rasio, yaitu rasio cakupan. Rasio ini mengukur kemampuan bisnis untuk membayar utangnya. Rasio cakupan yang paling sering digunakan adalah rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio, mengukur kemampuan bisnis untuk memenuhi beban bunga atas utang. Yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini adalah untuk pengukuran apakah perusahaan menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan berapa banyak yang dihasilkan. Rasio yang paling sering digunakan adalah pengembalian aset atau return on asset, menjelaskan pengembalian yang dihasilkan aset untuk perusahaan. Terus pengembalian ekuitas atau return on equity paling sering digunakan untuk pemegang saham dan investor untuk menunjukkan apakah pemilik digunakan untuk menciptakan kekayaan bagi pemegang saham. Ada banyak rasio keuangan di luar yang terdaftar untuk analisis rasio keuangan yang lebih maju. Rasio keuangan memberi Anda informasi yang sangat terbatas kecuali Anda memiliki sesuatu untuk membandingkannya. Sebaiknya rasio dari periode waktu lain atau rasio dari perusahaan lain di sektor bisnis atau industri Anda. Analisis tren. Analisis tren atau deret waktu menganalisis perusahaan menggunakan rasio keuangan dengan membandingkan beberapa periode waktu informasi keuangan. Analisis rasio keuangan hanyalah salah satu jenis analisis tren dengan menggunakan informasi keuangan lainnya. Perusahaan juga dapat membandingkan kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Analisis tren biasanya dilakukan dengan menggunakan laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Analisis rasio keuangan memberi pemilik data tentang perubahan selama periode waktu di tahun yang sama, atau membandingkan periode waktu dengan periode waktu yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, jika Anda melihat rasio utang terhadap aset Anda dari kuartal keempat satu tahun dan membandingkannya dengan kuartal pertama tahun depan, Anda akan melihat apakah jumlah utang yang Anda telah gunakan untuk membiayai aset Anda bertambah atau berkurang. Tipsnya itu ya, analisis tren menggunakan rasio keuangan memungkinkan pemilik
bisnis atau manajer keuangan untuk menentukan apakah perubahan positif atau negatif terjadi dalam likuiditas, efisiensi, solvabilitas, cakupan, dan profitabilitas posisi keuangan perusahaan bisnis dan mengambil tindakan yang tepat. Analisis industri. Analisis industri juga disebut analisis cross-seksional atau benchmarking. Menganalisis perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan dengan rasio keuangan keseluruhan industri untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan. Periode waktu dicocokkan dan rasio rata-rata industri digunakan untuk tujuan perbandingan. Rasio rata-rata industri tersedia untuk umum. Analisis industri memberi pemilik bisnis gambaran yang berbeda tentang perusahaan. Daripada analisis tren, perusahaan dibandingkan dengan sampel perusahaan dalam industri yang sama daripada berdasarkan periode waktu terhadap dirinya sendiri. Analisis industri sangat berharga karena manajer keuangan setidaknya bisa mendapatkan gambaran kasar jika perusahaan berada di jalur yang benar. Kesimpulannya ialah analisis laporan keuangan saat ini dianggap sebagai hal penting dan utama dalam kegiatan bisnis. Tanpa ini, menjalankan bisnis akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, bagi setiap organisasi, melakukan analisis laporan keuangan tidak hanya diperlukan, tetapi wajib dilakukan untuk pengembalian keputusan bisnis yang lebih baik. Sayangnya, masih banyak pemilik bisnis yang menganggap laporan keuangan itu tidak penting dan melakukan pembukuan sesuai standar, sehingga banyak bisnis yang gulung tikar karena tidak bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis mereka dengan optimal. Jika Anda tidak ingin hal itu terjadi pada bisnis Anda, mulai sekarang lakukanlah pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik itu pengeluaran atau pemasukan, untuk mendapatkan gambaran kesehatan keuangan yang lebih baik. Terima kasih.